Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Imania. Saya akan menjelaskan tentang medium akses sublayer. Jaringan dikategorikan menjadi dua macam. Satu, hubungan point to point. Yang kedua, hubungan broadcast. Satu, hubungan point to point adalah data link atau protokol yang umumnya digunakan langsung antara dua node jaringan. Yang kedua, hubungan broadcast adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi sebagai bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, dan komunikasi data pada jaringan. Lokal dan metropolitan area network ada tiga macam. Satu, MAC atau Media Access Control Address. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. Jadi saya akan menjelaskan pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari MAC, LAN, dan WAN. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah MAC. Adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang mempresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan MAC. Baik, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan MAC. Satu, kestabilan lebih baik karena menggunakan Unix. Yang kedua, MAC OS ini merupakan sebuah sistem operasi eksklusif untuk MAC, maka kualitas dan support kedepannya lebih terjamin. Yang ketiga, mudah digunakan dan apabila kesulitan dapat pula training centernya. Keempat, lebih aman dari gangguan virus, spyware, dan lain-lain. Oleh sebab itu, produk MAC menjadi sebuah pilihan bagi mereka yang sudah kesal dengan namanya virus. Yang kelima, MAC OS juga memiliki fitur yang namanya Sherlock. Program ini tidak hanya mencari di internal hard disk saja, tetapi di internet juga sesuai keyboard yang diinginkan. Yang keenam, sulit dibajak. Yang ketujuh, dokumen yang diolah pada MAC dapat dibaca pada OS lain. Begitu pula sebaliknya. Yang ke-8, untuk tampilan tidak perlu diragukan lagi. MAC OS memang selalu memberikan tema yang smooth dan indah. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangan MAC. Tidak dapat digunakan pada perangkat lain, jadi hanya khusus untuk perangkat dari Apple. Dua, tidak cocok untuk pekerjaan berat seperti bermain game. Yang ketiga, software yang dimiliki oleh MAC OS tidak begitu banyak seperti Windows. Yang keempat, harga lebih mahal karena eksklusif. Baik, kemudian saya akan menjelaskan yang kedua adalah LAN. LAN atau kepanjangan dari Local Area Network merupakan jaringan komputer dengan kecangkupan jaringan yang wilayahnya kecil seperti jaringan komputer gedung, kampus, kantor, sekolah, di dalam rumah, atau di dalam satu ruangan. Baik, saya akan jelaskan beberapa kelebihan LAN. Satu, memiliki jaminan keamanan yang lebih karena fasilitas dalam menggunakan IP lokal jaringan hanya dengan switch kemudian router. Yang kedua, dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Yang ketiga, melakukan transfer file melalui suatu server pengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Yang keempat, pengguna dengan LAN dapat membuat pekerja lebih efektif dan efisien. Yang kelima, keamanan kerahasiaan data maupun inventasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Yang keenam, tidak banyak pengguna kabel. Yang ketujuh, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan LAN. 1. Pengguna banyak komputer atau PC. Dalam jaringan LAN malah membuat koneksi internetnya sangat lambat. Yang kedua, software yang dipakai perlu dikendalikan dan bila menggunakan multi-user, softwarenya harus dirancang terlebih dahulu. Yang ketiga, LAN begitu lambat dan sipit modelnya. Yang keempat, karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. Yang kelima, sistem satu jaringan, maka kemungkinan password bisa ditembus. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan pengertian WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan salah satu jaringan komputer
dengan area cangkupan yang sangat besar seperti jaringan komputer yang mencangkup antara wilayah, antara kota, bahkan dapat antar negara dengan definisi jaringan komputer yang dalam penggunaan menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan WAN. 1. Berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet transfer, file pada tempat yang jarak jauh bisa dilakukan dengan mudah. Yang keenam, dapat berbagi router dengan koneksi workstation. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan kekurangan WAN. 1. Biaya operasional mahal. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi penggunaan luas yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Yang keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Itulah sekian penjelasan dari medium akses supplier dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.